Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mendesain sebuah lemari tools yang ada pada layar di depan. Di mana lemari tool ini sendiri saya gunakan nantinya untuk meletakkan tool atau pekakas yang ada di rumah. Jadi lemari ini saya desain dengan ukuran lebar triplek atau lebar dari finger joint sendiri itu adalah 1,22 meter. Kemudian tingginya yang saya desain itu adalah 1 meter. Pada proses pendesainan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Di sisi bagian belakang itu adalah desain yang pertama, sisi bagian kiri yang tengah itu adalah yang kedua, sisi bagian depan kiri itu adalah bagian yang ketiga, sisi tengah bagian kanan itu adalah bagian keempat, dan sisi bagian luar itu adalah bagian yang kelima. Adapun desain lemari tool ini sendiri, ini adalah saya gunakan engsel pita, yang mana engsel pita itu akan ditempel dari atas sampai ke bawah. Jadi ini adalah bagian tengahnya, yang mana pada bagian belakang ini bisa kita susun juga tool, dan bagian depan sini bisa juga kita susun tools. Jadi lemari ini sangat simple, sangat sederhana untuk menyimpan peralatan-peralatan atau pekakas yang ada di rumah. Bagaimana proses pendesainannya? Mungkin kawan-kawan dapat mengikuti tutorial berikut ini. Untuk tahap awal, kita klik terlebih dahulu di sisi plan mana yang akan kita gambar. Di sisi ini kita klik kanan top plan, kemudian kita buat rectangular, kemudian kita beri dimensi, di mana panjang di sisi bagian atas itu adalah 122 cm atau sama dengan lebar dari triplek atau finger joint. Kemudian lebarnya sendiri itu yang saya gunakan adalah 15 mm. Kemudian kita extrude dengan ketebalan itu adalah 18 mm atau 1,8 cm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penyimpanan file ini sendiri. Nah, di sini kita klik kanan, bisa kita cek berapa panjang kali lebarnya sendiri. Itu adalah 122 dikali, dikarenakan ini 15 lantaran ada memiliki ketebalan di sisi bagian belakang, kita jadikan itu adalah 13 mm. Kemudian kita exit sketch. Nanti akan kita exit sketch di sisi sebelah kanan atas. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penyimpanan save as. Kita buat ini adalah part pertama, maka kita buat part 1 bagian atas dan bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat part baru. Kemudian kita okekan. Nah, di sini kita klik kanan di front, kemudian kita klik rectangular, kemudian kita isi tinggi dari bagian ini sendiri, yang mana lebarnya itu adalah 13 mm, 13 cm. Kemudian di sini kita gunakan kalkulator untuk menghitung sisi tinggi dari toolbox kita ini sendiri, di mana 100 cm dikurang itu adalah 4 adalah 1,96 cm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita extrude dengan ketebalan 18 mm. Di sini saya buat terlebih dahulu 2 cm atau 20 mm. Kemudian saya simpan dengan save as dengan judul itu adalah part 1 bagian kiri dan kanan.
kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian assembly. Nah, jadi pada bagian assembly ini kita klik assembly, kita okekan, kemudian kita insert. Yang pertama itu adalah bagian atas dan bawah, kita keluarkan, kemudian kita insert lagi di sisi bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses mat di sisi bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Kita mat bagian bawah dengan bagian atas dari bagian bawah. Kemudian kita okekan. Kemudian sisi bagian samping dengan sisi bagian belakang kita mat. Kemudian kita reverse agar di reverse di sini agar arahnya itu membalik. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, kita klik bagian belakang dengan bagian belakang ini, kemudian kita reverse, kemudian kita okekan, baru di bagian belakang dengan bagian belakang, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian sebelah kiri. Nah, hampir sama dengan menggunakan perintah yang sama. Di sini kita klik bagian bawah dengan bagian atas dari bawah, kemudian kita okekan, kemudian bagian samping dengan bagian belakang, kemudian kita reverse, kemudian kita okekan, dan bagian belakang dengan bagian belakang, kemudian kita oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses insert komponen di bagian atas. Kemudian kita klik insert komponen, kemudian kita keluarkan satu lagi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan juga dengan proses mat, di mana mat yang bagian atas itu hampir sama dengan mat di sisi bagian kiri dan sisi sebelah kanan. Oke, di sini sudah selesai hasil mat kita sendiri. Ini adalah di sisi part bagian 1. Di sini dapat kita ukur menggunakan perintah measure, kemudian kita ketahui bahwasanya panjangnya adalah 122 cm. Kemudian tingginya dapat kita lihat di sini itu adalah 1 meter atau 100 cm. Nah, di sini dapat kesalahan di mana hasil yang dikeluarkan adalah 99,6. Akan tetapi ini bisa kita perbaiki, di mana panjang dari part kita tadi itu adalah ketebalannya adalah 2 cm, sedangkan yang sebenarnya itu adalah 1,8 mm atau 18 mm atau 1,8 cm. Maka bisa kita edit, nanti akan kita lihat bagaimana proses pengeditannya. Ini di sini bisa kita klik kanan, nanti akan kita klik kanan, kemudian di sini kita perbaiki. Di sini kita buka part yang tadi, kemudian kita klik kanan di extrude boss, kemudian kita edit sketch. Nah, jadi ketebalan dari 1396 ini kita bisa robah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini adalah 96,4 mm. Kemudian nanti akan kita kurangi ketebalan yang mana tadi 2 mm, sekarang menjadi 1,8 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pengukuran. Di sini kita save terlebih dahulu. Setelah kita save, kemudian kita ukur sisi bagian belakang yang akan kita buat partnya nanti. Itu adalah fungsinya untuk menutup di sisi bagian belakang, di mana sisi bagian belakang ini itu kita gunakan adalah 122 kali 100 cm. Kemudian kita buka part baru, kita buat dengan ukuran 122 kali 1 meter.
Kemudian kita lanjutkan dengan proses extrude, di mana ketebalan ini sendiri itu adalah 1,8 mm atau cm atau 18 mm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan save as dulu, itu adalah kita buat adalah part 1 bagian belakang. Kemudian kita save. Kemudian kita masukkan part yang baru jadi ini ke dalam assembly tadi dengan cara insert komponen, assembly, insert komponen, kemudian kita klik part yang akan kita gunakan. Kemudian kita gunakan perintah mat dengan cara yang sama, bahwasanya itu bagian belakang itu menempel ke sisi bagian belakang dari rak ini sendiri gitu. Kemudian kita lanjut dengan proses save as dari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tiang di sisi bagian tengah, yang mana tiang bagian tengah ini akan membagi sisi ini menjadi dua bagian. Nah, nanti seperti apa prosesnya ini kita save, kemudian kita buka part baru lagi, kemudian kita buat dengan ukuran yang 13 cm dengan tinggi yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kita isi lebar dari ini sendiri itu adalah 13 cm, kemudian tingginya itu adalah 9, berdasarkan hitungan kita tadi itu adalah 96,4. Kemudian kita okekan, kita extrude dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mm. Kemudian kita okekan, kemudian kita save as. Kita buat part 1 bagian tengah. Bagian pembatas tengah. Kemudian kita save. Kemudian kita gabungkan part yang baru kita buat dengan bagian yang sudah kita assembly tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan proses mat dari sisi bagian tengah dengan sisi bagian yang sudah kita assembly. Di dalam proses peletakan di titik bagian tengah ini akan kita coba membagi agar bagian tengah ini betul-betul berada di sisi bagian tengah untuk titik bagian ini gitu. Jadi tujuan kita mendesain ini itu agar memudahkan kita pada saat kita proses pembuatan secara langsung. Jadi ukuran-ukuran yang sudah ada itu tinggal kita ikuti desain yang sudah kita buat. Sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah bahan atau material yang digunakan untuk membuat sebuah toolbox. Jadi kita bisa menganggarkan kira-kira berapa lembar finger jointnya yang kita butuhkan gitu. Jadi di sini adalah proses bagaimana cara kita menghitung agar tiang bagian tengah itu berada di sisi bagian tengah.
Oke, kemudian kita tampilkan pandangan isometrinya. Jadi ini adalah part bagian pertama yang sudah kita buat, yang memiliki ukuran 122 dikali 1 meter dengan ketebalan itu adalah total keseluruhan adalah 15 cm. Jadi ini adalah bagian yang akan menempel pada dinding rumah. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan untuk pada bagian part yang kedua, itu adalah part bagian tengah, di mana sisi bagian tengah ini itu akan kita gunakan engsel yang berfungsi untuk membuka dan menutup bagian tengah maupun di bagian. Setelah part pertama selesai, kemudian kita lanjutkan membuat part bagian kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan assembly part kedua seperti gambar berikut ini. Jadi part kedua itu adalah sisi bagian tengah, baik itu di sisi bagian kiri dan sisi bagian sebelah kanan. Bagaimana prosesnya? Yang pertama kita buka terlebih dahulu part, kemudian klik OK. Oke, kemudian kita klik salah satu plan yang ada di sini, kita gunakan terlebih dahulu itu adalah front plan. Oke, kita buat di sisi bagian sebelah kiri, di mana sisi bagian sebelah kiri itu adalah kita seperti yang sudah kita inginkan tadi, itu lebarnya sisi bagian depan itu adalah 10 cm. Sedangkan tingginya itu dapat kita hitung bahwasanya itu adalah 1 meter dikurang 1,8 dikurang 1,8 sama dengan itu adalah 96,4. Kemudian kita okekan fitur ketebalan dari bahan ini sendiri itu adalah 1,8 cm atau 18 mm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan save as. Ini adalah sisi bagian sebelah kiri. Jadi di sini kita buat penamaannya adalah part 2 bagian kiri dan kanan. Kemudian kita lanjutkan untuk sisi bagian atas dan sisi bagian bawah dengan menggunakan kita buka part baru. Kemudian plan yang kita gunakan adalah bagian top plan. Kemudian ini kita gunakan rektangulernya. Di sini masih sama, itu adalah 10 cm dan bagian atas itu adalah 120 cm. Kemudian kita okekan, kemudian kita lanjutkan dengan fitur, kemudian kita extrude dengan ketebalan itu adalah 1,8 cm atau 18 mili. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan, kita simpan filenya ini sendiri, itu adalah part 2 bagian atas dan bawah. Kemudian kita okekan. Setelah part kiri dan kanan, atas dan bawah selesai, kemudian kita lanjutkan ke bagian assembly. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat sendiri, di sisi bagian belakang itu adalah terpisah assembly antara part bagian belakang, kemudian assembly bagian tengah, dan assembly bagian depan. Kemudian baru kita gabungkan antara assembly 1, assembly 2, dan assembly 3. Jadi proses yang kita kerjakan sekarang itu adalah di sisi bagian tengah. Kemudian kita buka part. Di sini baru kita buka assembly. Kemudian kita insert. Di sini kita buka part 2 bagian atas dan bawah. Kemudian kita insert lagi. Insert part. Kemudian part 2 kiri dan kanan. Ini sebelah kiri. Kemudian kita insert lagi. Ini part 2 sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses
bagian mat atau menjoinkan antara sisi dengan sisi yang lain. Di sini kita join sisi ini, kita mat ke sisi bagian sebelah sini. Kemudian kita reverse, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan sisi bagian belakang dengan bagian belakang. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kiri, itu adalah ngemat bagian samping sebelah sini dengan sisi sebelah bagian. Di sini kita reverse, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian belakang sebelah sini, kemudian bagian bawah dengan bagian atas. Kemudian kita okekan. Kemudian kita insert lagi komponennya, itu adalah di bagian atas dan bawah, part 2 atas atau bawah. Oke, di sini kita mat di sisi bagian bawah dengan sisi bagian atas sebelah kiri. Kemudian kita okekan. Dan sisi bagian sebelah kiri dan sebelah kiri. Maka hasil mat kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan sebelumnya mohon maaf, di sini bukan 122, akan tetapi di sini adalah setengah dari 122, berarti 61 cm. Dikarenakan ini akan kita bagi menjadi 2. Cara menggantinya atau mengeditnya sendiri, kita bisa masuk ke part bagian atas, kemudian kita perpendek ukurannya menjadi 61. Yang 120 ini kita ganti menjadi 61. Nah, kemudian kita okekan, kemudian kita exit part, kemudian kita save. Kemudian kita masuk lagi ke assembly. Oke, secara otomatis dia akan menyatu dengan sendirinya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian tengah, di mana pada bagian tengah ini kita harus mengukur terlebih dahulu ukuran yang sebenarnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah evaluate, kemudian measure, kemudian kita klik di sisi bagian kiri dan sisi bagian sebelah kanan, 57,4. Kemudian di bagian atas dan bawah, bagian sisi yang tegak, itu ukurannya adalah, kita ukur bagian atas dengan bagian bawah, itu adalah 96,4. Maka kita buat sebuah part lagi untuk membatasi sisi bagian tengah. Kita klik part, kemudian kita okekan. Kemudian kita buat itu adalah di front plane, kemudian kita klik rectangular, di mana di sini rektangularnya kita isi adalah di sisi bagian atasnya itu adalah 57,4, dan sisi tegaknya ini itu adalah 96,4. Kemudian kita fitur, kemudian kita extrude boss. Nah, dikarenakan di bagian tengah kita misalkan ini adalah 1,8 cm atau 18 mm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian save as dulu. Di sini adalah part 2 bagian tengah. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses assembly tadi. Kemudian kita insert komponen assembly, kita insert komponennya, kemudian kita cari part bagian tengah.
kemudian kita lanjutkan proses assembly, kita klik bagian depan, kemudian kita klik bagian samping sebelah kanan. Ini belum kita mat, mohon maaf, ini kita klik terlebih dahulu, klik kanan, kemudian kita mat, kemudian kita klik di sisi bagian sebelah kanan, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas, ke sisi bagian bawah bagian atas, kemudian kita okekan. Dan sisi bagian belakang dengan bagian belakang ini, kemudian kita beri jarak ke dalam, dikarenakan tadi desain kita itu adalah 10 cm dikurang ketebalannya dari papan ini sendiri 1,8, 8,2 dibagi 2 itu adalah 4,1. Jadi ini kita ganti adalah 4,1. Di sini kita reverse. Oke, kita balikkan, maka papan atau sekat dari bagian tengah ini sendiri itu akan menggeser ke dalam itu sejauh 4,1 mm. Kemudian kita di sini kita isometrikan. Kemudian kita okekan, maka part bagian 2 yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu telah selesai. Kemudian kita lanjutkan, di sini kita save terlebih dahulu, kita save as terlebih dahulu. Tool kabinet dari desain ini sendiri, ini adalah part 2 assembly kiri dan kanan. Oke, kemudian kita masuk ke assembly tadi, tool kabinet ini sendiri. Kemudian bisa kita insert komponen, itu adalah yang bagian assembly tadi, assembly kiri dan kanan. Nah, di sini kita panggil, kemudian kita insert satu lagi di sisi bagian assembly-nya itu kiri dan kanan. Oke, kemudian kita lanjutkan proses mat sisi bagian sebelah kiri. Dikarenakan kita menggunakan engselnya ini adalah engsel pita yang meteran, kita tempel di sisi bagian luar, maka yang kita join adalah garis yang bagian luar, kita mat dengan garis dengan sisi bagian luar. Kemudian kita okekan. Kemudian di bagian atas dengan bagian atas, kemudian kita okekan. Di sini sudah bisa kita tarik, melihat pergerakannya, melihat pergerakan dari si bagian sebelah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kiri. Garisnya kita mat dengan garis dari si bagian belakang part 1 tadi. Kemudian tinggi ini terhadap ini itu kita sejajarkan. Maka toolbox kita di bagian tengah, baik itu yang sisi bagian sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri, itu telah selesai. Dimana nanti di sisi bagian luar ini adalah engsel yang akan kita gunakan untuk pergerakan dari sisi bagian tengah atau bagian part 2. Di sini kita bisa menarik keluar dan ini pun bisa kita tarik keluar. Kemudian tool atau part atau komponen toolbox kita ini sendiri itu bisa kita gunakan di sisi bagian luar maupun di sisi bagian dalam. Jadi cukup banyak komponen-komponen atau part. Kemudian dari kita alat-alat yang bisa kita dengan simpan. proses pembuatan part bagian 3 dan part bagian 6. Di mana part 3 dan part 6, part 3 dan part 5 itu adalah sama, di mana itu adalah pada untuk bagian depan. Bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan ke part, kemudian kita klik part, kemudian kita okekan. Kemudian kita klik, itu adalah bagian front, itu adalah sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita klik rectangular, kemudian kita arahkan ke bagian atas, di mana pada bagian belakangan ini itu kita buat adalah 13 cm. Kemudian tingginya
itu adalah, kalau kita hitung, itu adalah 1 meter 100 cm dikurang 1,8 dikurang 1,8 sama dengan itu adalah 96,4. Oke. Kemudian kita okekan fitur, kemudian kita extrude boss. Ketebalannya adalah 1,8 cm atau 18 mm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita save as. Di sini kita buat part 3 bagian kiri dan kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka part baru. Kita buat untuk sisi bagian atas, di mana pada bagian ini kita gunakan adalah bagian top plane. Kemudian di sini kita buat rektangulernya. Ini adalah 122. Mohon maaf, setengah dari 122 lantaran dia dibagi menjadi 2 menjadi 61 cm. Kemudian ini sendiri itu adalah 13 cm. Kemudian kita fitur extrude itu adalah dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mm. Kemudian kita save as part 3 bagian atas dan bawah. Kemudian kita lanjutkan ke proses assembly. Ke proses assembly ini kita klik part ini lagi, kemudian kita klik assembly, kemudian kita okekan. Kemudian kita insert komponennya. Yang pertama itu adalah sisi bagian kiri dan kanan. Kemudian kita insert itu adalah di bagian atas. Kemudian kita insert lagi di bagian sebelah kiri dan kanan. Kemudian kita lanjutkan ke proses assembly. Nah, proses assembly ini kita putar terlebih dahulu. Kita klik sisi bagian luar, kita mat, kemudian kita klik di sisi bagian depan ini sendiri. Kemudian kita reverse agar putar arahnya. Kemudian kita lanjutkan ke proses bagian bawah dengan sisi bagian bawah sini. Mohon maaf, bukan bagian bawah itu, kita hapus terlebih dahulu, akan tetapi dengan bagian atas ini sendiri gitu. Mohon maaf, ini kita klik, kita mat, kemudian kita klik di bagian atas, kemudian kita okekan, dan bagian belakang dengan bagian belakang. Kemudian kita lanjutkan ke proses yang bagian sebelah kiri. Itu yang pertama adalah untuk memat ini sendiri dengan sisi bagian sebelah sini. Ini kita reverse juga. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian bawah. Bagian bawah dengan sisi bagian bawah sebelah kanan. Kemudian kita okekan. Kemudian kita klik ini dengan bagian depan, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian atas. Kita insert komponen, kemudian kita klik di bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kita klik sisi sebelah kanan, kita mat, kita klik sisi bagian depan sebelah sini. Kemudian kita reverse agar tujuannya dia membalik arah. Kemudian kita lanjutkan ke proses bagian ini dengan bagian luar. Kemudian kita okekan. Dan bagian bawah dan bagian atas sisi sebelah kiri kita mat. Kemudian kita okekan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan tutup bagian depan, di mana ukurannya ini sendiri ini dapat kita ukur menggunakan evaluate, kemudian measure. Di sini dikarenakan kita menggunakan ini adalah 61 dan tingginya sendiri itu adalah sisi bagian atas dengan sisi bagian bawah. Itu adalah 100. Nah, kemudian kita buka part baru
Kita klik part, kemudian kita oke kan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian dari bagian right plane sendiri. Kemudian kita oke, kita rektangular. Kemudian kita buat dengan ukuran adalah 61 di bagian atas dan bagian tegaknya itu adalah 100 cm. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses fitur, kita extrude, itu adalah ketebalannya adalah 1,8 mm. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita lanjutkan, kita save as. Ini adalah part 3 bagian depan. Oke, kita masuk lagi ke assembly tadi. Kita insert komponen assembly, kita insert komponen, kemudian kita panggil atau kita keluarkan bagian depan. Oke, kemudian kita klik ini, kita mat, kita klik sebelah kanan, kemudian kita oke kan, kemudian kita klik bagian atas, kita klik bagian atas, kemudian kita oke kan. Dan ini bagian depan dan sisi bagian depan sebelah sini, kemudian kita oke kan. Ini dapat kita coba ukur berapa evaluate atau dimensi dari panjang total ini semua, itu lebih kurang sekitar 15 cm. Di sini adalah 14,8 cm. Maka sisi bagian sebelah kanan itu telah selesai. Kemudian kita lanjutkan assembly dari part 3 ini ke assembly keseluruhan. Sebelum itu kita save terlebih dahulu. Di sini adalah part 3 assembly depan. Kemudian kita masuk ke assembly secara keseluruhan kabinetnya ini sendiri. Kemudian kita assembly, kemudian kita insert, kita panggil assembly part 3 bagian depan. Kemudian kita panggil satu lagi, itu adalah part depan untuk sisi sebelah kanan. Kemudian dikarenakan kita menggunakan engsel seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup mengklik garis di bagian luar, kemudian kita mat, kemudian kita satukan dengan bagian garis di bagian luar, kemudian di bagian atas dengan bagian atas agar dia sejajar. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah lagi, itu adalah bagian luar dengan sisi bagian luar sini, kemudian kita oke kan, kemudian bagian atas dengan bagian atas kita oke kan. Mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Dikarenakan posisinya bukan seharusnya di sisi bagian depan sini. Kita bisa mengontrol Z-nya, kita undo dulu. Kita ulangi lagi. Di sini bagian ini dengan bagian ini kita mat. Kemudian kita oke kan, bagian atas dengan bagian atas kita oke kan. Kemudian di bagian ini dengan bagian ini kita mat kan sisi bagian luar, kemudian bagian atas dengan bagian atas kita mat kan. Kemudian ini kita coba mutarkan, oke. Kemudian kita spasi, kita isometrikan, maka gambar kita sudah selesai. Jadi tool kabinet kita ini sendiri itu adalah di sisi bagian belakang, di sisi bagian tengah, dan sisi bagian depan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian warna agar toolbox yang kita buat ini nampak perbedaannya. Kalau ini kita kasih warna, kita bisa klik kanan di sini. Kemudian kita ambil di sini appearance-nya di sini, kemudian kita klik part satunya ini. Kita bisa menggunakan penggunaan material yang ada di sini atau dari segi warna langsung. Itu tergantung dari yang kita inginkan. Kalau yang saya gunakan di sini, dikarenakan saya menggunakan warna solid, kita misalkan dia berwarna merah. Jadi ini kita tarik ke bagian sini, kemudian kita
oke kan. Dan sisi bagian sini kita klik kanan, appearance. Kemudian kita klik bodinya. Kemudian saya kasih juga yang berwarna merah dengan solid, agar di part bagian 1 itu dengan berwarna merah. Di part bagian 2 ini kita klik kanan, kemudian appearance kan. Kemudian kita klik body atau part 2. Kemudian di sini saya kasih dari material itu adalah rubber. Kemudian di sini adalah gloss yang bertujuan agar nampak mengkilat. Oke, kemudian kita okekan. Kita lanjutkan ke sisi bagian atas. Di sini kita apron, body kan. Kemudian kita klik rubber, kemudian kita klik gloss. Kita klik di bagian atas. Kemudian kita okekan. Kemudian di bagian yang ketiga kita klik kanan, kemudian appearance. Kemudian kita klik part 3. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian warna, itu adalah kita misalkan dia plastik dengan low glass. Kita misalkan dia berwarna agak sedikit gelap, atau EDM yang biar berwarna biru, biar nampak perbedaannya. Kemudian kita okekan di sisi bagian ini, kita klik appearance, di sini part bagian 3. Kemudian EDM, kemudian kita klik di sini. Begitu juga untuk part bagian kemudian ini kita okekan terlebih dahulu. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian appearance, kemudian part bagian 3. Kemudian kita klik EDM, kita klik berwarna biru. Kemudian kita okekan. Kemudian kita klik bagian dalam sini, klik kanan, appearance, kemudian kita klik part 2. Kemudian di sini kita menggunakan gloss, kemudian kita arahkan ke bagian dalam, kemudian kita okekan. Sehingga toolbox yang kita buat itu memiliki perbedaan warna di masing-masing sisi. Nah, jadi ini adalah model dari desain toolbox kita sendiri. Nanti berdasarkan ukuran ini akan kita potong bagian-bagian part yang bertujuan nanti untuk pengerjaannya. Jadi mungkin sekian tutorial pembuatan dari toolbox kabinet ini sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana hasil jadinya kita lanjutkan dengan video-video berikutnya. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, memandu kawan-kawan untuk belajar SolidWorks secara otodidak. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.